si TikTok itu dia ngebaca kan, oke barang yang laku tuh asbak, korek, mak, segala macam mic. Nah data itu tuh dipakai untuk perusahaan-perusahaan besar yang emang udah kerja sama TikTok nyari data itu. Dari 2021 loh TikTok Shop itu ada di Indonesia. Baru gembar-gembornya sekarang gara-gara apa? Itu keluar tuh angka-angka 50 juta, 5 miliar. Aduh. Tapi emang data kita aman ya? Oke Super Friends, balik lagi di acara kesayangan lo semua yaitu Super Talks barengan sama gue Rio Wicaksono. Ketika episode ini direkam, ini beritanya lagi rame-ramenya nih. Makanya gue menghadirkan 2 orang yang kayaknya cukup relate kalau kita ngebahas satu topik yang emang lagi rame di tanggal 4 Oktober ini. Ada Aden Bajai dan juga Doci Sadega. Halo. 4 Oktober itu berita yang rame banget adalah soal TikTok Shop yang ditutup. Nah, sebelum kita ngomongin itu secara panjang dan detail, lo kan sering banget live nih Dan sebenarnya. Dengan lo mendengar pengumuman TikTok Shop ditutup per 4 Oktober ini, tanggapan lo gimana? Iya, kita mau ikutin aja, kita mau marah-marah juga ke siapa. Kita ikutin aja regulasinya dari pemerintah seperti itu sih. Gue yakin pemerintah dengan semua argumentasinya dia sebenarnya bagus juga buat kita juga. Ada hal-hal yang mungkin teman-teman di sini perlu pelajari. Jangan kesannya wah TikTok Shop ditutup. Kenapa ditutupnya itu lu harus dikulik tahu dulu tuh kenapanya. Betul, gitu. kenapanya itu harus ditutup. Pemerintah menutup ini sebenarnya untuk keamanan kita juga. Gitu. Maksudnya gimana tuh keamanan kita juga? Menurut informasi yang gue tahu ya. Jadi ini harus dibedakan mana e-commerce sama live streaming istilahnya gitu kan. Kalau TikTok Shop ini kan gabungan dari TikTok Live kan. Digabung jadi satu platform sama dia. Harusnya menurut pemerintah ini dibedakan. Kenapa? Supaya data-data kita aman. Itu intinya sebenarnya. Dan dia kan izinnya kalau nggak salah social commerce deh, bukan e-commerce deh. Jadi emang platform untuk bersosial aja gitu. Tapi bisa transaksi di situ gitu. Tapi emang data kita aman ya? Insya Allah lah. Tapi kalau misalkan ngomongin soal TikTok Shop gitu ya. Ini atau mungkin kemajuan teknologi lah, gak cuma TikTok Shop aja. Kan pasti kan kita mendapatkan banyak kemudahan untuk berbelanja. Apalagi juga menurut gue masyarakat Indonesia emang polanya tuh konsumtif. Iya banget. Iya kan. Menurut lo banyak kemudahannya apa aja setelah adanya fasilitas-fasilitas e-commerce yang banyak seperti sekarang ini? Kalau menurut gua ya pertama kita nggak perlu bayar parkir. Iya bener, lo gak perlu kena macet. Gak perlu kena macet, gak perlu beli bensin. Cukup pakai wifi di rumah, lo bisa belanja dengan apa yang lo mau. Kalau kalau gue misalnya, gue ke mall, mau beli misalnya handphone. Pasti pulang ke rumah, itu ada bawaan lagi sayur-sayuran, buah-buahan lagi. Niatnya beli apa jadinya beli macem-macem gitu ya. Nambah jadinya. Kalau ada e-commerce ini, beli handphone ya kita belinya handphone udah. Udah handphone aja. Iya. Jadi itu kemudahan-kemudahan yang memudahkan lo untuk lebih ngerem. Betul sebenarnya. Doci apa? Kalau gue lebih ke dari segi pedagang ya. Kadang-kadang tuh orang itu bisa jadi dia beli sesuatu karena impulsif. Yang tadinya nggak mau beli, dia ngelihat ada yang menarik nih, beli juga. Bisa beli gitu. Ya udah nyeselnya kan setelah beli kan. Tapi kalau lu udah niat nih, oh besok gue mau ke toko ini ya. Nah dari hari ini ke besok kan banyak. Ada mikirnya tuh. Ada mikirnya. Ntar sampai sana juga tiba-tiba kayaknya gue nggak butuh nih. Nah dengan adanya e-commerce itu menghilangkan itu gitu. Kayak jadinya tuh orang tuh bisa beli saat itu juga. Gitu. Oke. Nah ngomongin beli saat itu juga. Kalau gue pribadi, jam-jam ke-BM-an gue alias kebanyak mauan gue adalah sebelum tidur. Browsing tuh. Iya kan? Iya kan? Betul. Gue kayaknya butuh topi deh. Iya kan? Wah ini motor cakep juga ya. Itu mengapa TikTok Shop lebih banyak aktifnya di malam hari mas. Jam 10 ke atas itu semua seller keluar. Emang jam prime time-nya emang jam prime time ya? jam 10 tuh sampai jam 3 bahkan sampai subuh. Gue pernah live itu gue coba kita gas yuk malam ini gue bilang. Dari jam 10 malam gue gas sampai jam 7 pagi. Buset.
yang banyak yang beli itu ketika di jam 10 sampai jam 12 sama setelah subuh sampai jam 7 itu banyak banget. Dari mana yang setelah subuh? Indonesia Timur, Mas. Oh udah pagi di Indonesia Timur ya. itu pagi-pagi kerjaan mereka beli dan mereka nggak nawar. Tang-tong beli. Itu yang impulsif tadi itu. Iya. Dengan adanya akses 24 jam ini berarti secara pola belanjanya lebih konsumtif menurut lo? Iya bisa dibilang kayak gitu sih. Kalau gua ada satu faktor lagi yang akhirnya mempengaruhi penjualan offline gua justru. Ya. Kan gua kan terbiasa dulu kan kalau mau jualan ya lo bisa ngelihat barangnya kan, terus lo bisa nyobain segala macem. Betul. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin e-commerce gitu, platform jualan kan tiba-tiba kan kayak 33, 44, 55 tanggal kembar tuh kan lagi diskon-diskonnya. Yes, bener. Nah kalau misalnya gue bikin satu acara expo gitu yang tanggal 3 bulan 3 tanggal 1 orang datang tuh nyobain kan, gue suka nih, tapi dia belinya apa? Belinya di online, jadi dagangan gue di situ nggak laku. Jadi ada behavior yang gue kayaknya bakal dapat best price nih kalau nanti aja deh gitu. Gue cobain gue keker belinya ntar dulu deh. Sedangkan kan gue kan bayar booth. Makanya butuh modal itu Pak. Modal. Iya gitu sih. Ada plus minusnya makanya kalau gue bilang. Ada plus minusnya ya pasti. Karena kan ketika lo punya akses secara 24 jam itu ya pola belanjanya lebih konsumtif mah udah pasti. Impulsifnya pun juga mungkin makin jadi. Tapi ketika misalnya kayak tadi Doci yang emang lo offline gitu, ya faktor yang lo pikirin juga pun banyak kan. Kayak tadi lo bayar sewa, karyawan juga mungkin. Sedangkan kalau misalkan lo online kan ya paling apa? Pengiriman. Iya kan? Pengiriman juga kadang-kadang ya dari pihak pengiriman juga kalau banyak itu suka ada diskon loh. Banyak banget. Ya, makanya suka ada gratis ongkir dan segala macam gitu kan. Iya. Ini kan yang bikin marak adalah ketika ada penjual-penjual UMKM yang yang kayak ibaratnya kena dampak negatifnya dari TikTok Shop atau TikTok Live Shopping ini karena merasa lapaknya mereka jadi sepi. Nah, emang beneran seperti itu kah? Emang nyatanya begitu. Nyatanya begitu ya? Nyatanya begitu. Sebenarnya semua nggak ada yang salah kalau menurut gue ya. Semua nggak ada yang salah. Kenapa mereka jualan di TikTok Shop? Karena demand-nya banyak. Dan mereka nggak mau datang ke offline. Datang ke toko yang tadi gue bilang parkir ini segala macam. Nah harusnya dari pihak pasarnya sendiri harus berinovasi dong. Apa yang nggak ada di online, lu hadirkan di offline-nya. Contoh misalnya kita bikin acara musik. Di Tanah Abang misalnya. Setiap minggu ada acara musik. Band kita panggil yang komunitasnya panggil gitu Boy Gaskin panggil komunitasnya indinya banyak misalnya. Ya itu kita harus berinovasi seperti itu. Lu gak bisa nyalain juga. Ini gara-gara TikTok Shop nih gua jadi gak laku. Gak bisa gitu juga. Rezeki udah ada yang ngatur sebenarnya. Cuman bagaimana cara lu menjalankan ikhtiar lu supaya rezeki lu datang ke lu kan gitu. Harus punya inovasi sebenarnya. Jadi gue sebagai seller juga gue berpikir kalau ada yang sering komen di gue ketika gue live. Gara-gara lu nih dagangan di teman-teman kita yang itu jadi nggak laku. Gue bilang bukan gara-gara gue. Salahin coba diri lu sendiri. Kenapa lu nggak bisa jual seperti yang gue jual? Kan gitu. Iya benar. Jadi banyak orang yang mikir gara-gara lu enggak dong. Harusnya melihatnya kenapa dia bisa begitu kok gue nggak bisa. Nah, gitu. Dipelajari ya. Pelajari gitu. Nah, lo Doci gimana? Sebagai yang ibaratnya yang punya lapaknya. Gue punya lapak. Kalau gue jujur aja gue kurang work sih kalau dagangan gue gue nyoba TikTok Shop juga. Cuman nggak laku sih kalau gue ya. Kenapa? Faktor apa yang membuat? Nggak tahu. Mungkin memang marketnya beda juga kali ya sama brand yang gue jual segala macem gitu. Makanya gue juga pengen belajar di sini. Nah, gimana biar laku. Pas lo belajar ditutup. Ditutup lagi. Tapi kan masih ada kemungkinan ini dibuka lagi kan. Persiapan dibuka lagi tuh gue harus gimana gitu. Iya. Nah, tadi kalau ngomongin soal inovasi, ketika misalnya seller-seller yang tadi tuh yang punya toko offline segala macem, itu lo bilang kan harusnya kan lo bisa belajar lah dengan trik atau strategi yang diterapkan sama si live. Apa ya sebetulnya live streamer atau live streamer ya. Nah, ketika misalnya mereka melakukan inovasi yang dilakukan sama live streamer, apakah mereka mendapatkan peruntungan yang bisa sama atau bahkan lebih besar
menurut lo? Oh bisa. Gue pernah ngomong gini waktu di live gue. Coba misalnya satu buah pasar Tanah Abang seluruhnya gabung jadi satu. Lu panggil artis yang paling banyak viewersnya, lu bikin sebuah acara di sana, tapi lu bikin live di atas panggung. Contoh misalnya baju banyak. Ini siapa ada yang mau ngebit nggak di belakang di bawah ngebit terus kayak lelang begitu. Itu kan suatu inovasi sebenarnya. Live-nya lu dapat, online-nya lu dapat, off-air-nya lu dapat. Kayak gitu. Kenapa lu gak bikin kayak begitu? Inovasi lah. Bikin dan duitnya kan itu gede loh. Kan semua pedagang. Di TikTok Shop itu kan di etalase 1, 2 sampai 50 barangnya beda. Iya. Misalnya di etalase 1 toko 1 lo berani bayar berapa nih? Patungan gue ada sejuta. Bayar artis itu 10 juta cukup. Iya. Live tapi 18 jam. Enggak juga. 2 jam ntar diganti ke hostnya. Lagi. Ada stuntman-nya ya. Iya dong. Iya. Tapi kan ada juga orang yang bilang kayak cara jualan lu kali salah, lu mesti kayak live streamer tadi itu yang misalkan lu ngomongnya cepet apa ini itu. Iya. Ya Itu soalnya mungkin nggak bisa adapt juga kan. Dia yang biasanya pasif aja di toko nungguin gitu. Pengunjung datang. Pengunjung datang nyobain, tinggal ditungguin nanti ada pembayaran segala macam. Ini disuruh lu ngomong sama orang yang gak kelihatan di depan mata. Betul. Gitu. Itu susah loh. Susah, gak semua orang bisa kan. Iya, gue salah satu orang yang gak pernah jualannya cepet. Gue jualan nyantai, gue ngopi. Teman-teman dari mana nih asalnya? Gue tanya dulu, mereka jawab. Purwokerto. Nadanya segini nih lo ya? Segini gue nadanya. Okay. Gak pernah, teman-teman dulu enggak. Gue nyantai, gue ngopi. Udah ngopi belum? Udah ngopi. Oke, kita mulai jualan ya? Boleh? Kalau ketik mau nih. Mau. Kita mulai ya. Kalau kita mulai ketik gas. Oke, kita mulai. Satu-satu detail. Nyantai nggak yang gerubuk. Iya. Makanya mungkin ya menurut gua ya mereka pedagang-pedagang yang di sana mereka mencoba live tapi nggak punya tim. Nah tim itu yang ngebantu share, ngebantu masuk akhirnya komen dulu. Dia yang komen teman-teman kita sendiri padahal. Tapi itu memicu yang lain untuk komen akhirnya. Iya. Gitu. Makanya gue bilang coba deh berinovasi deh. Iya. Lu bentuk tim. Ada yang komen juga, ada yang share ini ke sini. Kan kita pedagang-pedagang pasti punya lah nomor telepon penjual. Nomor telepon seller dia di bawahnya. Ya lu share ke nomor-nomor mereka. Coba kayak begitu gitu. Jangan nyala-nyalain. Walaupun gue juga ya suka sedih juga ya kalau ngelihat teman-teman gue di kalangan teman-teman kita ya di kalangan artis-artis itu suka ngejembreng harga yang mereka dapatkan. Budget yang mereka dapatkan suka dijembreng di belakang. Gue dapat 5 miliar. Gue dapat 50 miliar. Wah gila edan gue. Itu kan yang bikin sebel kayaknya ya. Iya. Jadi ada kesenjangan kan. Iya. Gue aja yang lihatnya sebel. Iya. Ih padahal coba itu gak ada. TikTok Shop tuh. Ada mayem ya? Ada mayem. Dari 2021 loh TikTok Shop itu ada di Indonesia. Baru gembar-gembornya sekarang gara-gara apa? Itu keluar tuh angka-angka 50 juta, 5 miliar. Aduh gue bilang. Tapi katakanlah tadi misalkan 5M. Digembar-gemorin. Emang dia dapat? Enggak. Kagak. Berapa sih? Tanya gue berani jamin dah. Kagak dapat 5M dia. 10%? 10 sampai 30%. 30% juga itu udah eksklusif, barangnya cuma itu doang yang boleh dijual. Tapi 30% dari 5M mah lumayan mantap ya. juga. Tapi tetap aja ada potongan yang lainnya. Oh iya sih. Tapi untuk dapat 5M itu berapa jam mas? Iya. Berapa jam sih? Lah ada yang sampai 24 jam, 16 jam. Ada yang 5 hari lu live mulu. Ya gimana ya gitu. Gue pernah ada kerja ya kayak live shopping juga jatuhnya sama sebuah brand lah, marketplace. Sejam doang, capek pak. Ya iya. Gila. Padahal lu udah biasa ngomong tuh ya setiap hari. Makanya gue orang yang bekerja di dunia broadcasting ibaratnya. Ngomong mah udah tiap hari. Capek gue. Masih capek juga. Ini 24 jam. Wah gila sih. Makanya lihatnya di TikTok Shop ya kalau belanja. Wah teman-teman itu cek out. Gila gak napas lu. Asli. Habis itu dia diinpus deh. Minimal tangannya di bawah disuntik vitamin C ya. Lagi gini nih. Gila cepet Nah tadi kan Doci bilang kalau misalkan lo jualan offline. Tadi kan lo bilang mungkin ada orang yang gak terbiasa juga dengan ngomong di depan layar segala macem. Dan lo gak bisa ngebaca konsumen lo. Ketika orang datang kan lo mungkin kayak oh nih karakternya gini nih. Kayaknya bisa gue up topi gue nih. Sepatu gue nih gitu. Lo bisa ngeliat karakter orangnya gitu. Iya. Nah kalau ujung-ujungnya gue jualan online ya. Tapi gue gak live untuk jualan itu. Untuk gue bisa jualan hari ini. Gue tuh ada campaign seminggu sebelumnya. Gue mengiklankan gue mau jualan hari ini gitu. Jadi kalau game gue seperti itu. Tapi kalau disuruh
hari itu juga gue harus jualan, langsung ngomong sama orang untuk ngejual, beli barang gue nggak bisa kayak gitu. Oke. Nah, yang menariknya adalah ketika lo live shopping nih, dan lo kan nggak lihat si target market lo atau viewers lo itu seperti apa orangnya. Ada. Oh kelihatan. Ada kan ada di foto profilnya dia. Oh iya, foto by foto. Tapi by dia. foto kan. Iya, Lo nggak bisa melihat kayak dia backgroundnya apa. Kayaknya Doci sukanya baju yang hitam-hitam nih misalnya. Makanya kita butuh tim itu bang, gue bilang. Kita butuh tim yang misalnya dong, ada yang komen gue, bang, lu punya barang yang paling luxury nggak yang paling mahal? Tim gue tuh langsung siapa yang ngomong itu diklik, dilihat profilnya dia. Oh iya di barang-barang mewah nih. Ambil kasih. Ini barang mewah, ini Sultan gitu. Langsung di-up nih Keluhnya barang-barang yang luxury. dari tim gue tuh, Sultan. Hajar gue ambil nih, gue jembrengin detail. Bang ini bang, ntar dulu, ini dulu. Gue tahu ini orang bakalan beli, makanya butuh tim gue bilang. Gak mungkin kerja sendiri Lu lah jangan ya. sendiri, kita Iya. butuh tim. Lo ada pengalaman lucu sama customer lo ketika lagi live shopping? Dan Gue sebenarnya jarang pakai keranjang kuning ya. Oke. Gue banyakan nggak pakai keranjang. Itu kenapa? Pertama gue butuh fresh money. Oke. Langsung soalnya kalau misalkan. Langsung ke admin dan langsung TF. Dan intinya sih itu sih butuh fresh money, nggak penunjangnya lama. Sedangkan barang gue harus belanja terus kan. Oke. Terus? Pengalaman lucunya adalah ketika gue pakai jaket nih. Gue pakai jaket. Gue kan jual kacamata. Gua yang ditawar jaket lo. Yang ditawar jaket gue. Bang jaket lu berapa? Gue jual kacamata, jaket gak gue jual. Tapi kalau harga cocok mah dilepas lah ya Pak. Pertama bang 300 ya. Enggak, gue jual kacamata. Bang gope bang naik. Sampai akhirnya naik. Bang 1,2 gue bayarin bang. Tapi lu tanda tangan di jaket lu. Ambil 1,2 amat. Barang mah kagak dijual. Tapi kalau harga cocok mah dilepas ya. Iya. Tapi tanda tanganin bang. Gua tanda tangan mau berapa biji. Gue 1,2 ambil. Di TF sama dia beneran. Beneran nih? Beneran di TF. Gila itu dia. Ada yang galak-galak gak sih? Banyak. Galaknya tuh kayak gimana? Wah itu sadis. Woi artis udah gak laku lu ya, speed job lu ya. Gue gini aja, lu ngomong itu ke Baim Wong gitu sono. Gue gitu aja. Masih pada jualan lu. Lu bilang ngatain speed job lu bilang. Kejam juga berarti ya? Lebih kejam dari Ibu Tiri itu bahasanya. Iya bahasanya. Kalau tadi lo ngomong mention soal artis, Dan. Kan banyak ya artis-artis yang jualan juga dan mungkin memanfaatkan followersnya udah banyak. Jadi wah barang yang gua dagang pasti laku nih. Dan orang-orang juga banyak keresahannya yang kayak mentang-mentang lu artis lu mah pasti laku-laku aja. Kalau gua kan enggak misalkan. Tanggapan lu gimana dengan orang yang punya mindset seperti itu? Ada benar ada enggaknya. Gua pernah keranjang kuning, gua live. Itu orang cuma nontonin gua. Bang gua nonton live lu enak seru kayak nonton Lenong. Tapi gak ada yang beli ya. Tapi beli enggak. Makanya kita harus pinter-pinter tuh kalau di live shop itu. Ada waktunya serius, ada waktunya bercanda. Nah kenapa yang itu artis itu gila yang nonton barangnya juga dilihat juga sih. Kadangkala barang-barang yang nyampe ke kalangan artis-artis barang-barang bagus-bagus emang. Yang sesuai kebutuhan. Yang sesuai dengan keinginan. Sedangkan mereka-mereka yang jualan, misalnya gue jualan korek nih. Berapa orang sih yang butuh korek? Sedangkan yang artis-artis itu dapat barang yang mereka butuhkan, skincare yang orang butuhin. Orang kan ngeliat, gue pakai lo skincare, dia pakai skincare tuh jadi begitu tuh. Akhirnya gue pakai. Nah itu tuh kelebihannya kalau gue bilang. Harusnya para seller itu, para pedagang-pedagang itu harus tahu apa yang dibutuhkan oleh market. Juallah itu, makanya laku pasti. Lo fenomena ini gimana Doci ngeliatnya? Maksudnya banyak artis yang akhirnya ikutan jualan. Ya kalau gue bilang sih itu ini juga ya memanfaatkan momentum juga. Mungkin banyak yang tahu gue jualan gitu. Tapi tetap aja kalau dia jualan tapi dia nggak ngerti produknya dan dia nggak bisa ngejualnya juga bisa. Beda juga sama orang yang bukan siapa-siapa tapi jago jualan itu juga banyak. Dan laku-laku juga. Dan laku-laku juga gitu. Jadi kan kuncinya adalah gimana lo bisa ngejual gitu. Seni marketingnya itu yang lo harus punya. Dan gak ada pakemnya, lo gak mesti ngomong cepat gitu kan gak harus. Terserah lo mau gaya jualannya gimana kan sebenarnya kan ya. Gue itu kalau live aja dari 100%, 70% bercanda gue. 70% bercanda. Misalnya gue jual kacamata di harga 300 sampai 500 ribu. Ada nanya, bang
ada nggak kacamata lu yang 50 ribuan? Ada. Gue bikin kacamata dari kardus. Gue pakai nih 50 ribu cepetan di SS lo kirim ke mimin gue sekarang juga. Jadi ketawa gitu. Jadi rata-rata dari misalnya viewers gue 800. Paling 100 orang yang beli. Sisanya emang seneng dengan live gue. Iya. Nah mungkin kelebihan-kelebihan itu yang harus dicari sama host-host live streamer. Setiap orang harus punya selanya lah ya. Harus punya unique selling point-nya lah ibaratnya ya. Betul. Dimana karakter lo bagusnya dimana itu yang dibeli digenjot lagi. Ngomong-ngomong lagi soal TikTok Shop ini. Kan katanya ada yang bilang algoritma TikTok Shop tuh mempelajari produk-produk yang sering dicari pembeli tadi seperti lo bilang. Lo kalau misalkan jualan emang produk yang dicari pembeli gitu kan. Terus ada yang ngiklanin produk-produk buatan Cina yang harganya jauh lebih murah. Dibandingin produk-produk UMKM lokal Indonesia gitu. Ini tanggapan lo apakah ini menjadi salah satu trigger sepinya atau teriak-teriaknya tadi UMKM yang kena dampak ini, negatif ini? Ya mungkin juga ya. Banyak barang-barang dari luar yang datang ke kita dengan harga yang sangat murah. Itu bahaya. Sebenarnya bukan salahnya kita, ya harusnya pemerintah yang ikut campur di situ yang bisa menahan. Makanya kan akhirnya keluar kan $100 minimal harganya yang dari luar masuk ke dalam, kayak gimana tuh kemarin tuh seperti itu. Nah itu regulasi seperti itu harusnya pemerintah ikut campur tuh, sehingga UMKM kita tetap bisa berdiri. Atau misalnya UMKM kita itu tadi yang gue bilang, kan mereka punya wadah sebenarnya. Panggil satu artis untuk nge-live-in barangnya mereka. Kan sama istilahnya. Kalau kalian bilang, gara-gara artis dagangan gue, ya lu hire artis itu. Bisa dinego kok harganya. Iya. Riding the wave aja. Ketika emang lagi trennya seperti itu, ya udah. Jangan lu lawan ibaratnya gitu kali ya. Lu gimana Doci tanggapannya tadi? Tapi itu bisa dibilang gini gak sih? Jadi komoditinya itu sebenarnya data, bukan barang. Jadi si TikTok itu dia ngebaca kan, oke barang yang laku tuh asbak, rock korek, max segala macam mic gitu. Tapi kalau di Indonesia kan harganya kan sekian gitu. Nah data itu tuh dipakai untuk perusahaan-perusahaan besar yang emang udah punya udah kerja sama TikTok, nyari data itu gitu. Akhirnya diiklankan yang murah-murah yang dari negeri orang ini gitu. Itu iya gak sih, kayak gitu gak sih? Iya mungkin bisa juga seperti itu. Tapi gue selalu bilang gini nih ke viewers gue. Teman-teman, ada harga, ada kualitas. Gue selalu bilang itu. Kalau UMKM kita harga mahal pasti kualitasnya bagus tuh sebenarnya. Kalau lu demen barang yang murah emang ada. Tapi cuman berapa kali lu bakal hancur. Iya benar. Itu mungkin yang harus lebih digembor-gemborin tuh. Misalnya si pihak nih artis A misalnya mempromosikan barang-barang dari Cina yang harganya murah. Ini dari UMKM nih, artis B. Dengan harga-harga yang beda. Lu tinggal mainin aja. Lu mau yang murah tapi besok jebol. Nih gue punya yang lebih bagus. Dengan kualitas yang bagus. Ingat ada harga, ada kualitas. Semua orang di dunia tahu ada harga, ada kualitas itu semua orang tahu. Tinggal gimana caranya itu mendeliver ke penonton aja. Nyampe mereka akan beli yang UMKM bukan yang dari sana. Pasti itu. Iya. Nah ngomongin produk. Kan ya produk lokal sama sekarang keren-keren. Banyak banget brand lokal yang dijual di website atau bahkan toko internasional. Ada brand lokal juga yang collab sama brand internasional juga gitu kan. Udah banyak lah sekarang yang kayak gitu. Nah berarti kan secara daya saing nih brand lokal juga sebenarnya gak kalah ya sama brand luar ya. Bisa disejajarkan lah ibaratnya gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat secara objektifnya, menurut lo kekurangan yang masih ada di brand lokal menurut lo apa Doci? Dari vendornya kali ya. Harganya kalah bersaing sama yang di luar kali ya. Ya karena kan kalau di luar ya lo bisa bikin satu barang dengan harga yang murah banget tapi kuantitinya lo harus banyak, harus ribuan gitu. Kalau di sini kan ya gue bisa segini, gue nggak bisa semurah itu, cuman lo bisa bikin 12 doang lo gitu. Jadi itu yang akhirnya kalah karena ya balik lagi kita kan kelasnya juga home industry gitu kan, UMKM itu kan home industry. Ya kalahnya sama yang industri besar yang bisa. Yang pemain besarnya lah ibaratnya gitu ya. Kalau lo gimana Dan tanggapannya Dan? Ya gue setuju sih sama Dolci, maksudnya emang mereka yang luar sana main quantity. Sebenarnya kita main kualitas. Tinggal bagaimana kita, ya balik lagi yang gue bilang, mendelivery itu ke penonton. Lu mau main quantity banyak, oke lu dapat harga murah tapi besok jebol. Lu punya gua harganya kualitasnya bagus, selamanya akan ada. Gue punya jaminan misalnya 1 tahun nih barang rusak gue balikin misalnya. Yang jaminan itu gak pernah ada.
di barang yang lain. Gue sering beli belanja dari luar, sering gue dari online ya belanja. Pas nyampe di sini, ya Allah tuh barangnya jelek banget. Sama gue beli barang, misalnya ini jaket, ini Bandung punya, lokal, bagus Pak. Kualitasnya bagus, nyaman, enak dipakai. Cuman apa? Promonya dia kurang. Harganya dia tadi kalah bersaing, mungkin tadi ada wadah-wadah yang oke, kita bisa jual jaket ini dengan di sono di luar harga 15.000, kita bisa jual 17.000 nih. Jangan lu jual 30.000, jauh banget range-nya. Jual 17, dari mana nanti? Nanti kita ngambilnya dari sini. Subsidi silang gitu ya. dari kaos ini dari sana gitu, harusnya bisa sedemikian rupa sehingga harga jual kita bisa bersaing sebenarnya. Gitu. Kan banyak juga orang sekarang kan emang belanjanya ya lewat, ketika ngomongin belanja top of mind-nya mungkin TikTok Shop gitu yang per tanggal hari ini jam 5 sore. Ini jam 5 semuanya bye-bye ini. Tetep mati semua udah. Yoi, ditutup kan nih kan. Berarti fitur TikTok Shop-nya udah gak ada sama sekali ya? Gak bisa diakses gitu ya? Gak bisa. Orang live dengan keranjang kuning, affiliate gak ada. Gak bisa. Tapi masih bisa live ya sebagai... Live normal bisa. Oke. Sebagai orang yang aktif dan juga lo sebagai customer juga, lo berbelanja juga, apakah yang dilakukan sama pihak berwenang dengan menutup TikTok Shop ini sudah benarkah? Waduh, kalau ini terlalu berat gue. Ini perspektif pribadi lo aja. Menurut gue sih, kalau gue orang yang patuh sebenarnya sama pemerintah. Mereka punya pemikiran-pemikiran sendiri. Pasti kan di belakang Menteri Perdagangan ini ada orang-orang pintar lah, yang mengasih nasihat. Pak ini tuh begini loh Pak, kalau ini kita lanjutin pasti begini. Akhirnya mengkerucut adalah sebuah keputusan itu. Gue yakin ini keputusan terbaik dari pemerintah. Tapi buat teman-teman yang seller-seller TikTok Shop, jangan juga putus asa. Gue yakin dari pihak TikTok juga sudah menyiapkan hal-hal untuk mengcover ini semua gitu. Jadi jangan menyerah tiba-tiba lu tutup toko lu gak mau jualan lagi ya karena lu menyerah dan jadi gila gitu. Jangan. Toh sebelum ada TikTok juga lu baik-baik aja jualan gitu. Iya. Harus berinovasi lagi, kira adaptasi lagi main. Ketika misalkan nantinya beneran muncul lagi nih, menurut lo regulasi yang baiknya diterapkan, yang emang ketemu di tengah nih dari pihak berwenang, pemerintah sama TikTok Shop-nya ketemu di tengah, menurut lo regulasi apa? Kayak gue rasa gak ada yang berubah deh. Sekarang kan yang masalah kan cuma masalah legalitas doang. Izinnya apa tapi dia melakukan hal yang lain. Betul. Gitu kan. Tapi begitu udah ada, udah mengantongi izinnya, gue juga bisa jualan di sini. Yang gak ada yang berubah sih kalau menurut gue gitu. Iya dan beres juga akhirnya kan. Karena yang lo debatin udah ada solusinya nih berarti gitu ya. Iya. Lo gimana Den? Kurang lebih begitu? Iya dong, itu akan menjadi sebuah persaingan yang lebih sehat menurut gue. Ketika apple to apple kan jatuhnya kan. Lu e-commerce, lu lawannya e-commerce. Lu social commerce ya lawannya social commerce gitu. Sesuai gitu. Jangan gak ada tumpuk menumpuk di situ jadi satu. Jadi ya tinggal strateginya nanti dari platform-platform lain selain TikTok. Bagaimana caranya lu bisa ngejual barang lu. Menurut lo harapan lo berdua supaya semua jenis UMKM di Indonesia ini bisa maju secara berbarengan atau bersama. Itu apa? Iya harus ngelihat pangsa pasar pertama. Apa yang diingini oleh masyarakat. Contoh sekarang kita platform medsos sudah banyak banget. Banyak banget. Dikit-dikit untuk bikin viral itu mudah sebenarnya. Bikin hal itu. Bikin video-video yang akhirnya jadi viral. Contoh di toko lu jualan cuman misalnya lipstick. Tapi gimana caranya gue bikin lipstick sehingga seluruh Indonesia tahu nih lipstick viral nih. Akhirnya mereka akan beli ke toko gue. Sekarang kan dunia udah medsos banget kan. Lu jualan pacul misalnya. Lu pacul siapa yang mau beli nih. Tapi dari pacul itu gue bikin apa? Gagang ada gambar naganya misalnya. Terus lu bikin video yang lucu. Gara-gara naga tutorial itu. Cara pakai pacul misalnya. Gara-gara naga itu orang lihat naga bener padahal itu pacul. Akhirnya pacul itu dibeli. Karena viral. Nah coba buat inovasi kayak begitu tuh. Ya jangan cuman bisanya nunggu toko diem barang seadanya ini. Mau syukur gak mau ya udah jangan. Terus dengan kayak jadinya framingnya ya kan gue emang gak bisa ngedit, gue gak ngerti sosmed ya. Ya bergaul lah. Semua orang awalnya gak bisa. Iya. Jadi bisa. Iya benar. Doci gimana tanggapannya? Supaya perusahaan UMKM bisa maju bersama. Harus bisa adaptasi terus. Karena kan itu game selalu berubah. Iya, betul. Terus lu bisa menguasai hal ini tiba-tiba ada hal lain yang harus lu kuasain juga gitu.
ya harus bisa keep up sih. Dan berkolaborasi juga kali ya. Kolaborasi. Harus. Itu kan maksudnya sekarang banyak banget brand-brand yang collab. Ya kenapa lu tidak melakukan itu? Betul. Kan tapi temen gue dikit bang. Ya nongkrong. Itu semuanya ada solusinya. Kan? Maksudnya Ya, jangan jadi lu nyalain diri sendiri berarti gitu kali. Iya, jangan menyerah dengan keadaan. Kalau gue balik lagi ke agama gue ya, yang pertama yang keluar adalah Iqra, bacalah. Lu harus baca sekeliling lu. Belajar apa yang bisa lu perbuat buat diri lu dan buat sekeliling lu tuh apa. Baca sekeliling lu gimana. Oh ternyata lagi begini, gue harus begini. Gitu maju terus. Jangan gue mau begini orangnya, ya udahlah apa adanya. Jangan begitu juga. Lu akan berhenti di tempat, gak akan jalan-jalan, gak akan maju-maju. Emang rezeki udah ada yang ngatur, tapi lo harus menjemputnya kan? Iya betul. Kalau misalkan yang ngatur terus lo dokem doang di rumah, lo diem doang, tiduran doang juga tuh rezeki kagak datang juga ya. Ya rezeki lu cuma nafas sama mata yang bisa melihat udah. Iya benar. Berarti harapan lo untuk mungkin apa ya, platform yang bisa berbelanja segala macam untuk kedepannya apa? Dan Platform maksudnya yang kayak Shopee, TikTok Shop kayak gitu. Ya mungkin bisa kerjasama dengan UMKM kita. Contohnya kita punya wadah-wadah organisasi UMKM sebenarnya. Cobalah kerjasama dengan mereka. Jualah barang-barang yang produk lokal. Misalnya ada satu sesi misalnya. Setiap hari Jumat di platform ini kita semua jual barang-barang lokal. Dari produknya Indonesia semuanya kita jual. Dengan meningkatkan itu mudah-mudahan sih gue bilang itu bisa ngangkat UMKM kita gitu. Karena selama ini barang-barang yang dijual di online, mohon maaf banget itu banyak banget barang-barang dari luar, bukan dari kita sendiri. Maksud gue kita coba kerjasama lah sama UMKM bikin satu hari khusus hari UMKM. Untuk semua platform ya, Shopee lah, TikTok apa segala macam. Misalnya setiap hari Jumat kita hanya jual barang-barang UMKM. Produksi jaket, kaos, sepatu, semua kan lengkap. Kita punya UMKM. Sampai makanan-makanan kita ada. Bikinlah satu hari itu, kita lihat berapa banyak permintaan untuk UMKM itu. Gitu sih kalau menurut gua. Doci gimana? Kalau gue ngelihatnya semua e-commerce atau semua platform itu sebagai tools ya. Tapi kan tetap harus setiap orang tuh harus mengerti toolsnya untuk. Jadi kita harus paham gitu. Kita menggunakan bor untuk apa sih? Untuk ngebor. Nah, platform ini gunanya untuk itu, platform ini gunanya untuk itu. Itu semua harus bisa dibaca aja sih, bisa apa ya? Bisa mengerti semua manfaat dari semua platform gitu. Dan untuk bisa sustain ya lo harus bisa terus belajar itu gitu. Karena kita nggak tahu besok mungkin ada satu platform baru yang belum ada gitu. Kan harus belajar lagi kan. Betul. Apalagi kalau misalkan emang lo mendapatkan keuntungan dari si platform ini. Ketika misalnya platform itu tutup gimana? Jadi emang lo harus bisa adaptif dengan apapun yang nantinya terjadi di depan gitu kan. Betul. Jadi kalau misalkan mengandalkan sosial media A katakanlah gitu. Terus tiba-tiba tutup. Wah gimana? Iya kan kelar juga. Ya gitu, kalau udah kan. ketergantungan nama itu ya. Gak apa-apa platformnya maunya itu. Ya itulah harus makanya mudah-mudahan sih ke depannya ya gue berharap pemerintah juga ikut andil di sini. Mudah-mudahan biar UMKM juga kita naik. Secara gak langsung gue juga sebenarnya UMKM juga. Gue punya jualan air isi ulang. Gue di rumah. Iya, jadi UMKM juga gue sebenarnya gitu. Nggak live tuh airnya? Gimana jualan? Terus ngirim gitu ya galonan gitu. Gitu keluar mulut gitu. Belum pernah ada sih tuh. Kita coba aja Pak. Iya jangan-jangan terus ke layar yang nonton. Iya. Oke itu dia Super Friends obrolan gue sama Aden sama Doci juga ngomongin soal TikTok Shop yang per hari ini jam 5 Oktober jam 5 sore ditutup. Iya. Ya semoga sih tadi tuh seperti kita bilang lu bisa adaptif, lu bisa siap dengan perubahan apapun yang ada. Supaya lu bisa survive juga. Betul. Gitu. Ketika misalnya lu ngeluh doang tapi lu juga gak mau belajar ya salah sendiri. Oke Super Friends stay tune terus di channel YouTube dan podcastnya Super Talks. Nantikan juga Super Talks episode berikutnya karena kita selalu punya bahasan seru dan juga topik menarik di sini. Bye bye Super Friends. Sampai ketemu di episode berikutnya.